Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah kita pada hari ini semuanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu.
kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, tolong hamba-Mu ya Roh Kudus, agar dapat menyampaikannya dengan baik. Berkati umat Tuhan hari ini, berkati kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadja, Zakaria, Natanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Tidak seorang pun di antara kita bersedia disebut sebagai orang yang bermental rapuh. Namun kalau diibaratkan tembok, apakah kita sepenuhnya yakin bahwa rohani kita tidak akan roboh saat badai menghantam? Keberhasilan Yosafat sebagai raja tidak bisa dilepaskan dari iman yang kokoh. Pertanyaannya adalah bagaimana Yosafat membangun iman yang kokoh sehingga dia disebut sebagai raja yang berhasil, sebagai hamba Tuhan yang berhasil, sebagai pribadi yang berhasil dalam kehidupannya. Nah, bagian ini kiranya akan menolong kita untuk mengerti bagaimana membangun iman yang kokoh dan berhasil. Apa saja yang dilakukan sehingga iman dirinya, iman umat Tuhan, bahkan iman seluruh rakyat di kerajaannya menjadi berhasil, menjadi kokoh, dan menjadi berhasil. Yang pertama adalah ketabahan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 bagian A berkata, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini menarik. Mengapa orang mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan harus dengan ketabahan hati? Itu sebabnya mengikut Tuhan dikatakan harus tabah hati, karena mengikut Tuhan butuh perjuangan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang menjadi undur dan tidak serius lagi mengikut Tuhan, ikut di jalan Tuhan karena takut diejek. Atau mungkin takut dicap sebagai orang yang terlalu rohani atau sok rohani. Seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang belum mengerti prinsip-prinsip Alkitab, sehingga dia merasa ditentang, sehingga dia merasa seperti tidak punya teman dan sahabat lagi. Belum lagi ketika dia mengutarakan kebenaran firman Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang sudah biasa hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan atau hidup dalam dosa menjadi tersinggung. Ada rasa bersalah di sana. Dia merasa bahwa kok orang lain tersinggung ketika dia menyampaikan kebenaran. Dan disitulah dibutuhkan ketabahan hati untuk mengikut Tuhan, untuk ikut dalam jalan Tuhan. Ingin membaca Alkitab, ingin berdoa, ingin beribadah. Tetapi kenyataannya situasi tidak selalu mendukung. Persoalan-persoalan menumpuk. Tantangan menjadi sedemikian tinggi dan berat, sehingga untuk membaca Alkitab, berdoa, beribadah menjadi hal yang harus diperjuangkan. Dan disitulah ketabahan hati harus dimiliki oleh orang yang mau ikut dalam jalan Tuhan. Tidak sedikit orang mundur karena ikut Tuhan dengan setia. Terlalu banyak tantangannya, terlalu banyak persoalannya. Dan itu sebabnya
banyak orang menjadi mengundurkan diri. Hidup dalam jalan Tuhan tidak bisa dijalani dengan hati yang terombang-ambing, saudaraku. Hidup mengikut Tuhan jangan dengan hati yang terombang-ambing seperti kapal tanpa pengemudi di tengah lautan. Itu sebabnya Yosafat dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ingat bahwa kalau saudaraku ingin ikut Tuhan, maka yang dibutuhkan adalah ketabahan hati, sehingga akan menghasilkan iman yang kokoh dan berhasil, sehingga iman itu semakin kuat di dalam hati. Milikilah hati yang teguh, milikilah ketabahan hati, agar kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan apapun persoalan dan tantangannya. Ayat yang ke-6 bagian B berkata, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ia menjauhkan di dalam lingkup kerajaan Yehuda itu segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Apakah rahasianya iman yang kokoh dan berhasil? Iman yang kokoh dan berhasil terjadi ketika saudara dan saya menjauhkan segala hal yang bisa dikategorikan sebagai berhala dalam kehidupan. Mungkin ada yang menjawab di dalam hatinya pada saat ini, saya tidak menyembah patung, saya tidak punya jimat, saya tidak punya ini dan itu yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin berkata, kesetiaan kepada jalan Tuhan, kesetiaan ikut Tuhan Yesus menuntut orang percaya untuk meninggalkan dosa. Kita sendiri yang tahu kita bergumul dengan dosa apa. Kita dituntut untuk meninggalkan hal yang tidak ada faedahnya dan yang tidak berguna, yang tidak membangun iman. Mungkin banyak hal berguna, tetapi tidak semua hal betul-betul berguna, terutama untuk pertumbuhan rohani kita. Kesetiaan kepada Tuhan meminta kita memberi waktu, memberi tenaga, memberi harta kita, memberi apapun dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan ingin kita pakai untuk memuliakan Dia. Tuhan ingin kita menggunakan waktu kita untuk memuliakan Dia. Tuhan ingin menggunakan tenaga kita untuk memuliakan Dia. Tuhan ingin menggunakan akal, pikiran, hikmat, bahkan harta benda kita untuk memuliakan Tuhan. Setia kepada Tuhan harus menjauhkan segala berhala dan bukit pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Bagaimanakah prakteknya hari ini? Berarti setia kepada Tuhan harus meninggalkan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mabuk, janganlah mabuk dalam pesta pora lagi. Orang yang sudah terikat dengan alkohol, jangan terikat dengan alkohol lagi. Orang yang sudah biasa mencuri, menipu, atau melakukan apapun untuk menguntungkan dirinya, janganlah ia mencuri lagi. Bahkan ketika dalam hati kita tidak sejahtera sebagai pengikut Tuhan, kalau saya sudah ikut Tuhan berarti saya tidak perlu misalnya merokok, berjudi, maka kita harus rela meninggalkannya. Jika dalam hati kita Tuhan diam-diam berbicara bahwa hal itu harus ditinggalkan, maka kita juga harus meninggalkan. Bagi anak muda, ketika dia sudah ikut Tuhan dengan sungguh, lalu Roh Kudus berbisik dalam hatinya, mengingatkannya, engkau berpacaran dengan cara yang salah. Sudah terlalu jauh engkau hidup dalam pergaulan yang tidak benar. Di dalam berpacaran mungkin jatuh dalam dosa persinahan, dalam dosa percabulan, dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dalam hubungan yang terlalu jauh, belum diikat dalam pernikahan kudus. Jika Roh Kudus berbicara kepadamu hari ini, berarti Roh Kudus
ingin engkau meninggalkannya. Agar imanmu menjadi kokoh, agar imanmu menjadi berhasil, sehingga engkau tidak mendukakan Roh Kudus. Setia kepada Tuhan berarti juga harus merelakan untuk menyudahi hubungan-hubungan yang tidak benar. Hubungan cinta, hubungan pacaran, membangun hubungan apapun dengan orang yang tidak seiman. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa orang percaya harus berpasangan dengan orang yang seiman pula bersama dengan dia. Dan itu sebabnya ketika Roh Kudus berbisik kepadamu hari ini, maka engkau harus menyudahi itu, menghentikan itu. Agar apa? Agar imanmu semakin kokoh, agar imanmu berhasil di dalam Tuhan. Mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan, ikut di jalan Tuhan, ketika harus menjauhkan segala bukit pengorbanan dan tiang berhala seperti yang dilakukan oleh Yosafat, berarti juga harus membuang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap sepele dan remeh. Misalnya, membaca dan mempercayai ramalan-ramalan. Baik ramalan bintang yang kita kenal dengan ramalan zodiak, ataupun ramalan-ramalan lain yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi modern hari ini. Kita harus meninggalkannya jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jika dalam hati kita dapati tidak sejahtera oleh karena Roh Kudus diam-diam memperingatkan kita, maka kita harus meninggalkannya. Ada pula kebiasaan orang ketika kehilangan sesuatu, kehilangan kendaraan atau apapun juga dalam kehidupannya, mereka cenderung pergi kemana? Pergi ke dukun, atau orang yang lebih kita kenal lagi, pergi ke orang pintar. Jikalau engkau sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, membuang segala bukit pengorbanan dan tiang berhala, maka hal itu termasuk yang harus ditinggalkan. Pergi ke dukun, mengandalkan orang yang disebut, entah kenapa disebut orang pintar, maka semuanya itu harus ditinggalkan. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia bersandar kepada hal-hal yang demikian. Ada lagi mungkin oleh karena dia sedang membuka usaha atau mau masuk kerja, mencari pekerjaan agar usahanya berhasil, agar penampilannya menarik, dia meminta jimat. Ya, dia meminta sesuatu yang bisa menyebabkan dia menjadi orang yang sedemikian menarik atau usahanya sedemikian berhasil. Jikalau engkau mau ikut Tuhan, sebagaimana Yosafat menjauhkan bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala, maka hal itu pun engkau tidak boleh lakukan karena Tuhan tidak menginginkannya. Jauhkanlah berhala-berhala kehidupan. Jauhkanlah hal-hal yang dapat membuat imanmu menjadi goyah dan tidak berhasil di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah iman yang kokoh dan berhasil. Dengan cara apa? Pertama tadi adalah tabah hati. Hati yang tabah, hati yang kuat, hati yang mantap, hati yang yakin. Yang kedua, jauhkanlah tiang-tiang berhala. Jauhkanlah bukit-bukit pengorbanan. Dalam konteks masa kini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jauhkanlah itu, maka imanmu akan semakin kokoh dan kehidupan rohanimu akan berhasil. Lalu kemudian berikutnya, apa yang menyebabkan iman seseorang menjadi kokoh dan berhasil? Di dalam ayat yang ke-7 sampai yang 9 diceritakan bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya. Wah, ini tidak main-main. Yosafat mengutus para pembesarnya, daftar namanya ada di situ. Benhail, Obaja, Sakaria, Natanel, Mika, bersama dengan para orang Lewi, ya, keturunan imam, golongan imam, Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam Elisama dan Yoram. Diutus untuk apa? Mereka rupanya diutus oleh raja untuk tugas khusus dan maha penting. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengajarkan firman Tuhan. Luar biasa.
Yosafat menganggap penting bahwa orang harus belajar firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan iman umat itu menjadi kokoh dan kerajaannya menjadi berhasil. Jadi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki iman yang kokoh dan kehidupan rohani yang berhasil, belajarlah firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Miliki hati yang teguh, jauhkan segala berhala dan bukit-bukit pengorbanan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yang sangat penting adalah belajar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan belajar firman Tuhan bukan hanya untuk bertumbuh dalam pengetahuan. Jikalau orang belajar firman Tuhan hanya untuk pengetahuan, maka mungkin dia adalah orang yang nantinya akan suka berdebat, orang yang suka menghakimi, orang yang tidak punya kasih, orang yang suka menyalahkan orang lain. Tetapi tujuan belajar firman Tuhan selain pengetahuan, yang paling penting adalah imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Dari mana kita belajar firman Tuhan? Yang pertama tentu kita harus membacanya. Yang kedua kita menyelidikinya. Berikutnya kita merenungkannya, lalu melakukannya. Di mana kita bisa belajar firman Tuhan? Secara pribadi bisa, melalui media-media yang sudah tersedia di internet hari ini juga bisa. Cuma memang harus hati-hati, jangan sampai kita belajar di website yang salah, sehingga mungkin tidak sesuai dengan ajaran yang benar dari firman Tuhan. Belajarlah dari para hamba-hamba Tuhan. Belajarlah dari orang-orang yang sudah memang mempelajari firman Tuhan. Belajarlah melalui ibadah-ibadah ketika mendengarkan khotbah-khotbah di gereja kita. Belajarlah firman Tuhan. Yosafat sebagai raja mengutamakan agar rakyat diajar firman Tuhan lebih dari pelajaran apapun. Saya yakin banyak kitab-kitab lain, kitab-kitab pengetahuan, kitab-kitab hikmat, kitab-kitab kebijaksanaan diciptakan oleh manusia pada waktu itu. Tetapi Yosafat lebih memilih agar rakyat ini belajar firman Tuhan. Pengikut Kristus disebut orang Kristen, saudaraku. Dan mereka disahkan sebagai penganut agama Kristen di negara ini. Itu sebabnya kita menjadi salah satu agama yang diakui di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tidak dapat dibantah, karena memang sudah masuk dalam undang-undang, dalam peraturan negara ini. Lalu kemudian penganut agama Kristen diakui, dikenal sebagai orang yang memiliki Alkitab sebagai kitab sucinya. Nah, ini juga sesuatu yang sudah disahkan, diakui. Orang tahu bahwa orang percaya, orang yang disebut orang Kristen, pengikut Kristus, atau orang yang beragama Kristen adalah orang yang memiliki Alkitab sebagai kitab sucinya. Itu tidak bisa dibantah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah memperlakukan kitab suci kita dengan baik? Jika Alkitab kita yakini sebagai kitab suci, apakah kita menghormati dan mencintainya? Mungkin dengan gampang seseorang bisa berkata, iya, saya sangat menghormati Alkitab itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hormat dan cinta kepada Alkitab tidak berarti Alkitab kita bungkus dengan rapi dan kita simpan layaknya jimat atau apapun di atas lemari kita. Kita hormat tetapi kita tidak membacanya. Itu sama saja kita tidak menghargainya. Hormat dan cinta kepada Alkitab berarti kita membaca dan bersedia diajar dari firman itu. Lalu kemudian kita berjuang bersama-sama untuk melakukannya. Hormat dan cinta kepada Alkitab berarti saya mau belajar, saya mau diajar melalui firman Tuhan itu. Jangan saudara kalah dengan orang yang tidak kenal Alkitab. Banyak orang diam-diam di luar sana sudah mempelajari Alkitab, entah dengan maksud baik atau dengan maksud untuk mengkritiknya. Tetapi banyak kesaksian bahwa orang-orang tanpa sengaja belajar Alkitab, lalu kemudian mereka diubahkan oleh Alkitab itu sendiri. Sudah pernahkah engkau selesai membaca keseluruhan dari kitab suci kita ini? Sudah pernahkah engkau membaca dari Kejadian hingga Maleakhi, dari Matius hingga Wahyu? Artinya sudah menyelesaikan perjanjian lama dan sudah menyelesaikan perjanjian baru dalam hidupmu. Cintailah Alkitab.
dengan cara membacanya. Jika engkau tidak tahu tentang apa yang Alkitab ajarkan, maka jangan heran kalau engkau akan ditipu oleh dunia ini. Merasa tidak bersalah saat melakukan dosa, padahal Alkitab jelas menentang orang yang melakukan dosa. Ikut hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti yang sudah saya katakan tadi. Mungkin berkata, saya hanya iseng saja ikut lihat ramalan, ikut pergi ke dukun, ikut pergi ke orang pintar. Saya hanya iseng saja ketika stres, mabuk, minum minuman keras sampai mabuk, berzinah, berjudi, atau melakukan apapun yang tidak Alkitab inginkan, tidak Tuhan inginkan. Mencuri, merugikan orang lain, bersikap mementingkan diri sendiri, dan itu sebagai hal yang biasa. Karena apa? Karena mungkin kurang membaca Alkitab, sehingga gampang ditipu oleh ajaran-ajaran dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengokohkan iman kita sehingga menjadi kehidupan rohani yang berhasil. Dengan cara apa? Dengan cara tabah hati, ya. Walaupun banyak halangan dan rintangan, hati kita tetap tabah ikut Tuhan. Hati kita tetap mantap dan yakin, saya mau taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa dalam situasi yang paling sulit, mari kita terus tabah hati mengikut Tuhan. Lalu yang kedua, jauhkanlah segala dosa, jauhkanlah segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dari kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menakar kehidupan kita. Mari kita bercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Barometernya, ukurannya adalah Alkitab. Mari kita terus-menerus belajar firman Tuhan. Mari kita terus-menerus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berdoalah setiap waktu, datang kepada Tuhan, mintalah supaya kita memiliki rasa haus dan lapar untuk taat, untuk mendengar, dan untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya iman kita menjadi kokoh, iman kita menjadi berhasil. Ketika Yosafat melakukan ini, kita tahu cerita. Seketika kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya, maka dia diberikan keberhasilan. Bahkan sekitarnya menjadi, kerajaan di sekitarnya menjadi segan, menjadi takut. Sehingga Yosafat benar-benar berjaya dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya. Mari kita berjaya bersama dengan Tuhan. Mulailah dari iman yang kokoh dan berhasil. Oleh karena kita setia, sungguh-sungguh ikut Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kami memiliki iman yang kokoh, iman yang berhasil. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Oleh karena itu tolonglah kami untuk membedakan yang benar dan tidak benar, sehingga kami mampu dan sanggup membuang segala dosa, membuang segala berhala, membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi semakin disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Tolong kami untuk dapat terus mengerti firman Tuhan. Ajar kami dan berikan kerinduan, kehausan kepada kami untuk terus belajar dan mengenal serta melakukan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Saya akan pimpin. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami seminggu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk pemeliharaan, untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala fasilitas. Segala kebaikan yang kami terima dari orang-orang yang Tuhan gerakkan bagi kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, kami terima kasih untuk semua pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, iman yang semakin bertumbuh. Dan biarlah kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami memiliki hati yang teguh, hati yang tabah untuk ikut Tuhan. Kami meninggalkan dosa, bahkan kami terus belajar taat kepada firman Tuhan dengan cara terus belajar untuk mengerti firman Tuhan. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Tolong pemerintah supaya dapat menangani semua situasi dengan baik, menangani penyebaran virus COVID, menangani kehidupan ekonomi, menangani semua hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tolonglah presiden kami, berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan, wakil presiden, para menteri. Demikian juga para gubernur di seluruh Indonesia, camat, wali kota, bupati, bahkan para lurah, kepala desa, dan bahkan lingkup rukun warga sampai rukun tetangga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati lingkungan di mana kami berada, di mana lingkungan rumah Tuhan berada. Tuhan limpahkan segala yang baik. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian penilaian akhir tahun. Mereka sudah naik ke kelasnya masing-masing. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat secara khusus untuk lingkup di mana kami berada, secara khusus di Bekasi, supaya diberikan hikmat untuk dinas pendidikan kapan harus membuka sekolah sehingga tidak akan membahayakan anak-anak kami. Kami berdoa untuk orang tua yang sedang berjuang untuk penerimaan peserta didik baru. Biarlah Tuhan juga akan tolong, berikan mereka sekolah-sekolah yang terbaik, tuntun jalan mereka semua. Kami juga berdoa, biarlah kuasa Tuhan juga akan memberkati semua umat Tuhan, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati seluruh kehidupan mereka. Terlebih lagi supaya kehidupan rohani mereka semakin kuat dan hidup mereka semakin berpaut dan mengandalkan Tuhan. Usaha-usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Umat Tuhan yang berulang tahun, yang sudah dan akan berulang tahun, Tuhan juga akan berkati mereka dengan limpah oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk kami yang sedang mempersiapkan diri dalam masa transisi memasuki new normal. Tuhan tolong kami supaya kami semua mulai dari anak kecil, sampai orang dewasa, sampai orang tua, disiplin dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kami tetap menjadi orang yang disiplin dalam menjaga jarak, disiplin dalam mengenakan masker, disiplin dalam membersihkan diri dan dalam segala hal, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang teledor dan tidak mengabaikan atau tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa pada saat ini Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati kapanpun kami akan melakukan ibadah di tempat ibadah kami masing-masing. Tuhan tolong kami. Kami berdoa untuk rumah Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan cukupkan segala kebutuhan keperluannya. Beberapa hal dan masih banyak lagi yang harus kami lakukan untuk pembenahannya, sehingga rumah Tuhan ini layak dijadikan sebagai kami tempat untuk pembinaan iman, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Gereja Kemah Injil Indonesia, berkati badan pengurus pusat sampai wilayah, berkati wilayah Jawa, Sumatera, bahkan wilayah-wilayah yang lain, daerah kami, daerah Jabodetabek, daerah-daerah lain Tuhan berkati. Berkati gereja induk kami, GKI Jakastia, hamba-hamba Tuhan di sana Tuhan juga lawat, Tuhan berkati. Badan pengurus jemaat tim 5PS, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Berkati umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, yang akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Limpahkan segala yang baik buat mereka. Inilah seruan dan doa kami. Segala
Kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan bangkit berdiri, angkatlah dan tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.